Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi tentunya dengan atas izin Allah. Untuk kesempatan kali ini, mungkin sahabat holistik sekalian sudah melihat ya, di samping saya ada sosok ya. Nanti siapakah beliau, apa saja aktivitasnya, insya Allah nanti akan kita obrolkan bersama. Sebelumnya, untuk kali ini ya, lebih ke sifatnya sharing, mungkin pengalaman. Mudah-mudahan nanti sahabat holistik sekalian bisa mengambil manfaat lah apa yang nanti disampaikan oleh tamu kita kali ini. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan singkat dari saya. Ya, sebelum nanti detail sendiri nanti informasi yang nanti atau sharing-sharing yang disampaikan. Sebelah saya adalah Pak Suyatman. Alhamdulillah beliau melakukan perjalanan melewati laut ya, darat, laut, akhirnya sampai alhamdulillah sampai ke LKP Lebah Mas di Purwokerto. Beliau berasal dari Lampung ya, Lampung, tepatnya di kota Metro. Inilah. Alhamdulillah selamat datang Pak Yatman di Purwokerto ya. Selamat datang. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya sehingga nanti harapannya nanti sahabat holistik sekalian bisa mengambil manfaat. Ya. Mungkin nanti lebih ke sifat ini Pak Yatman, mohon maaf sebelumnya. Jadi bicara seputar terkait dengan proses pembelajaran holistik Pak Yatman sampai dengan aktivitas yang sekarang, bagaimana mungkin suka dukanya ketika belajar dan seperti apa nanti pengembangan atau aplikasi di lapangan menghadapi yang pastinya dengan klien atau pasiennya. Mungkin yang sebagai awal belajar Pak Yatman terkait dengan pembelajaran holistik ini Pak. Ya. Mungkin flashback kembali Pak. Monggo silakan Pak Yatman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, seperti yang telah diperkenalkan tadi ya, nama saya Suyatman dari Metro, khususnya Metro Pusat ya. Saya sebagai owner Kriaterapi Adawa. Ya mungkin kalau orang Lampung sudah banyak mengetahui ya, karena ya aktivitas kita ya, sebagai yang pertama dan utama saya sebagai terapis ya, terapi bekam, terus pijit bayi, pijit perut, terus pijit badan ya, untuk dewasa. Dari pengalaman itu ya, akhirnya saya berpikir bahwa ilmu ini nggak cukup untuk diri saya ya, atau untuk menangani pasien. Akhirnya kebetulan saya bekam ini bergabung dengan PBI ya. Akhirnya sampai sebagai pengajar. Akhirnya saya pun selain terapi bekam juga mengajar bekam juga kan gitu. Demikian juga pijit ya, baik pijit bayi, pijit perut ataupun pijit dewasa kan gitu. Ini awalnya saya tidak berminat sama sekali untuk mengajar ya, untuk mengajar. Tapi kemudian banyak pihak ya, terutama keluarga ya, istri dan anak ya, itu sangat mendorong untuk saya bisa mengajar, ya. Baik mengajar bekam ataupun mengajar yang lainnya juga ya. Ya pijit tadi kan gitu. Nah akhirnya ya, dan mengajar itu kan gambarannya nggak mudah, apalagi pijit yang saya perkenalkan ini kan istilahnya langka. Ya, terus buku-buku pijit juga sangat jarang kan gitu. Akhirnya ya qadarullah Allah takdirkan saya bisa membuat buku dan mengajar kan gitu.
Tapi ilmu ini kan tentunya nggak bisa berdiri sendiri. Ya, ilmu pijit ini kalau soal urat kan gitu, hanya urat saja dipijit. Ya, ini kita banyak menemukan kendala. Demikian juga bekam. Ya, bekam itu kalau di PBI itu kan hanya sebatas SOP kan ya, SOP. Pijit juga kan juga asal pijit-pijit kan ya. Akhirnya ini rasanya mentah gitu ya, rasanya mentah. Seperti bekam ya. Orang yang bisa dibekam itu seperti apa? Kan gitu ya. Terus keluhan-keluhan urat yang bisa dipijit juga seperti apa? Itu akhirnya kan banyak menemukan masalah kan gitu dari situ. Dan itu masalah itu sering tidak terjawab kan gitu. Ya. Seperti contohnya bekam ya. Di sisi lain Nabi mengatakan kalau panas kepala ya, itu Nabi memerintahkan untuk mandi sebelum subuh. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan ya, dan Nabi sendiri ya ketika sakit kepala ya, beliau langsung minta bekam ya, tanpa ditunda ya. Dan contohnya ketika Nabi ikhram ya, ikhram sakit kepala ya, jadi Nabi langsung meminta dibekam. Padahal kalau orang ikhram ini kan diantaranya kan nggak boleh memotong rambut ya. Kalau motong rambut harus bayar dam ya. Nabi ketika itu sakit kepala, kalau terus minta dibekam itu otomatis kan dipotong kan. Harus ya, bersihkan dulu rambutnya ya. Terus di sisi lain Nabi juga ya, ketika sakit kepala ya, terutama sakit kepala yang membawa beliau wafat ya, itu tidak mandi, juga tidak dibekam, tapi diikat kepalanya. Nah dari sini kan berarti kan tidak semua sakit kepala bisa dibekam ya, karena dari 3 ini kan ada 3 kan gitu. Kasusnya sama tapi penanganannya beda. Nah gitu ya, kan gitu. Sama-sama sakit kepala kan gitu ya, tapi ternyata beda kan gitu. Nah untuk memahami ini susah. Bagaimana bisa mengetahui ciri-ciri yang harus mandi, ciri-ciri yang harus dibekam, ciri-ciri yang harus diikat, kan gitu. Nah ini nggak ketemu, di mana kira-kira kan gitu belajarnya, yang seperti ini kan gitu. Ya kalau orang yang tidak tahu kan berdasarkan hadis khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah, adalah bekam. Ya udah bekam-bekam saja kan gitu. Nanti akhirnya efeknya saya pernah membekam itu orang malah sakit kepala berbulan-bulan kan gitu ya. Terus sakit kepala dibekam ya, tambah pusing, tambah lemas kan gitu. Nah dari sini kan berarti kita harus paham ya, tidak semua sakit kepala bisa dibekam, demikian juga tidak semua sakit kepala mandi kan gitu. Atau sakit kepala harus diikat kan gitu. Nah ini tentunya nah pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab ya, atau terjawab setelah kita belajar holistik kan gitu. Nah holistik ini ya, saya awalnya ya sebelum belajar holistik, pegangan kita ya, karena kita orang Islam ya, pengobatan Islam itu ya dari buku ini ya, dari Tibbun Nabawi ya, dari Tibbun Nabawi ini pegangan kita ya, karena ini pengobatan Islam kan ya, dan kita kan sangat ingin pengobatan Islam itu yang seperti apa sih kan gitu ya. Akhirnya kita ya ini cuma sering membolak-balik Tibbun Nabawi ini kan gitu. Pokoknya kita yakin ini yang paling benar, ini yang paling sesuai sunnah, ini yang diamalkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh para sahabat, ini yang
dibawa oleh ulama sehingga sampai kepada kita. Maka kita kan bersikukuh nih. Nah, tapi di sisi lain itu tadi kita sulit untuk memahami penyakit kan gitu. Kayak tadi sakit kepala itu aja kan sudah bingung kita. Ya, begitu kita bekam malah sakit kepala berbulan-bulan. Ya, jadi waktu itu kita nggak tahu apa masalahnya, karena kita belum belajar holistik ya. Jadi sampai sekarang saya ya nggak tahu itu mengapa sakit kepala. Mungkin kalau ketemu orangnya, ya kita kan bisa menelusuri ya. Nah, jadi setelah belajar holistik ini, ya ternyata holistik itu, ya begitu belajar holistik itu sebetulnya malah kita lebih kuat kepada tibu nabawi ini kan gitu. Ada pemahaman informasi lebih yang bisa diambil ya, Pak, dalam karena istilahnya kalau yang saya pahami ya setelah saya belajar memahami pengobatan Nabi ini, terus belajar holistik ya. Holistik itu merupakan sarah dari tibu nabawi ini. Ya. Seperti di sini Ibnul Qayyim di awal-awal buku ini itu juga bicara panas, dingin, kering kan gitu ya. Ya. Yang itu seolah-olah kan TCM ya, ada panas, dingin, kering, lembab kan gitu. Tapi ternyata di buku ini di awal-awal ini di tibu nabawi pun dibahas gitu ya, Pak ya. Ini di awal-awal ya. Itu bicara seperti itu kan gitu. Dan ini seolah-olah kalau kita itu bicara panas, dingin, kering itu TCM kan gitu. Padahal kan di tibu nabawi sendiri ada ya, Pak. Ya bicara panas dingin kering kan gitu. Bahkan Nabi sendiri ketika menggambarkan makanan ya, kurma dengan timun ya, kata Nabi kurma panas, timun dingin, kalau dimakan bersamaan menjadi netral kan gitu. Nah jadi ketika saya belajar tibu nabawi ini banyak mengetahui masalah kan ya, tapi detailnya itu tidak tahu. Ya. Seperti di sini dijelaskan bekam itu ya yang paling bagus kata Nabi itu di tanggal 17, 19 dan 21. Nah, di situ Ibnul Qayyim ya menjelaskan ada apa di tanggal itu ya. Di tanggal itu ya, di pertengahan di tanggal itu tuh darah sudah matang, sudah cukup dan dia panas dan bergolak. Ya. Tapi kalau di awal bulan, ya, darah belum terbentuk atau kalau muntah terbentuk sudah baru muda ya. Kan gitu. Nah, di pertengahan dia matang, banyak dan bergolak. Ya. Kalau di akhir itu sudah reda lagi, kan gitu. Nah, maka bekam yang paling bagus ketika darah bergolak. Dan darah bergolak itu ya, yang pertama memang pas di hari-hari di tanggal-tanggal sunnah itu kan gitu. Ya. Tapi ada juga darah bergolak itu ketika sakit. Ya. Dan ini ditegas oleh Imam Ahmad ya, di Tibu Nabawi sini ada. Itu bekam yang paling bagus itu ketika sakit. Ya, maka Nabi ketika ihram tadi ya, pas sakit kepala, kan Nabi tidak menunda sampai ihramnya selesai. Ngapa? Kalau ihramnya selesai, darah sudah turun. Ya, maka Nabi begitu sakit kepala kan langsung minta dipekam. Itu karena darahnya memuncak, darah memuncak ya. Penyakit muncul ya, begitu muncul ya kan langsung disedot ya, terus ditusuk, dikeluarkan, udah langsung hilang. Jadi kan begitu ya. Berarti memang ini ya Pak ya, ada bagian-bagian informasi yang itu yang perlu didetailkan sehingga ini kok kenapa atau kenapa kok ini pakainya ini dan kenapa kok tidak disamakan aja karena penyakitnya sama, ya udah misalnya bekam aja semua. Tapi memang ada suatu informasi detail yang perlu digali didetailkan kembali sehingga itu sampai akhirnya dapat kesimpulan atau keputusan bahwa kayak ini yang paling cocok adalah bekam, ini paling cocok ini dikat seperti tadi ya Pak, atau mungkin cukup dengan mandi gitu. Jadi memang berarti kalau secara tidak langsung holistik itu menjawab
paling tidak sedikit memberikan ada informasi yang bisa didapatkan sehingga hanya ini bisa saling dikaitkan atau dihubungkan sehingga ada jawaban yang dipertanggungjawabkan itu Pak. Ya. Jadi gini. Jadi ketika Ibnul Qayyim menjelaskan tentang bekam, ya, itu beliau menjelaskan ini yang dituju adalah daerah-daerah ya seperti Hijaz. Ya. Hijaz itu adalah daerah yang paling panas untuk di Arab. Ya. Jadi Ibnul Qayyim ketika membicarakan khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah sebagai terapi atau pengobatan itu dengan bekam, ya, itu langsung menunjuk daerah Hijaz, yaitu daerah yang panas. Ya. Ini karena di sana daerahnya panas, maka penyakitnya itu pun panas ya, dan kebanyakan penyakit darah, ya. Penyakit darah yang bergolak kan gitu. Maka, nah dari sini kan kita nggak tahu penyakit darah yang panas yang bergolak itu ciri-cirinya kayak apa, ya. Soalnya Ibnu Qayyim cuma menunjuk seperti itu, ya. Terus di samping panas dan bergolak itu energi cukup, energi banyak, kan gitu. Nah, tapi kita kan kesulitan darah, ciri-ciri darah yang bergolak, energi yang cukup, lebih cukup, ya. Gitu ya Pak ya. Kalau panas kan kita tahu kan ya, dengan memegang dipegang aja udah ya, terasa panas sudah tahu. Tapi begitu yang energi cukup, terus yang bergolak seperti apa? Parameternya apa ya Pak ya dengan gitu. Nah ini terjawab ketika kita belajar holistik kan gitu. Jadi itu ya. Untuk detailnya saya kira karena ini kesempatan waktu yang sangat terbatas ya, ini kan kita hanya mampir ditanya aja kan ya. Sharing pengalaman Pak mungkin ya buat sahabat holistik semua. Ya udah. Jadi terus itu ya. Jadi mau detailnya ya silahkan belajar holistik lah nanti bicara banyak lebar. Terus kita beralih ke pasien saya yang paling banyak ya bekam, terus pijit bayi, pijit dewasa, pijit perut kan gitu. Nah akhirnya dulu ketika sebelum belajar holistik itu ya setiap bayi sakit cuma kita pijit aja kan gitu. Dan kebanyakan bayi itu ya biasanya yang datang ke rumah itu karena terlambat jalan ya. Tumbuh kembangnya terlambat jalan. Ya dulunya kita pijit-pijit aja, tapi tetap nggak bisa jalan kan gitu. Nah begitu kita belajar holistik, itu akhirnya kita paham. Jadi bayi itu terlambat jalan, itu memang bisa karena dia kecetit ya atau dislokasi dan itu kebanyakan gesernya panggul di sini kan gitu. Nah ketika kita belajar holistik ya ternyata itu panggul nggak ada dislokasi, otot-otot juga nggak ada yang semuanya normal ya, normal ya, semuanya normal, otot-otot normal, tapi kok tetap nggak bisa jalan kan gitu. Badannya lemah, tubuhnya lemah kan gitu. Nah dulu ketika kita menghadapi seperti itu ya kita mentok bingung kok nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah ketika belajar holistik itulah kita tahu ya, jadi anak itu ternyata kurang asupan nutrisi atau kurang tenaga kan gitu, atau kurang ASI atau ASINya buruk, cukup ASINya kan gitu tapi kurang kan gitu, tidak berkualitas, kurang berkualitas gitu ya. Akhirnya kita begitu kita belajar holistik, kita mendalami ya, kita alhamdulillah dengan memegang anak begini ya, kelenturan tubuhnya itu ya, tekstur otot, tekstur kulit, tekstur tangan yang dagingnya gitu, kita sudah bisa. Ini kurang energi atau kurang asupan makanan atau kurang gizi kita tahu ya. Nah jadi kalau yang anak-anak yang masih hanya ASI saja ya itu kita bisa, oh ini kurang ASI ya. Kalau kurang ASI itu kan istilahnya ASINya bergizi, cukup nutrisi, cukup gizinya, cuma nggak mencukupi kan gitu. Ada juga ASINya banyak tapi kualitasnya berkurang. Nah itu kita bisa tahu dari pola makan atau makanan ibu atau orang tua yang
yang dimakan kan gitu. Seperti kita pernah pas pelatihan bayi itu kita ada pasien bayi ya, dia umurnya 9 bulan, besar badannya. Tapi 9 bulan itu dia belum bisa miring, apalagi tengkurap. Padahal kan 9 bulan ini aturan sudah rambat ya, atau mungkin sudah berjalan kan ya kalau normalnya ya. Jadi begitu kita pegang gini sangat empuk sekali tubuhnya, tubuhnya kan gitu. Terus kita cek lidah ibunya, ternyata putih pucat kan gitu. Jadi setelah dicek dari pola makan, ya ternyata ibunya ini cuma makan sayuran. Jadi padahal waktu itu bulan Februari Maret, berarti kan masih dingin-dinginnya hujannya. Jadi ibunya ya karena orang dulu ya secara umum ya sayur bening katu, bayam, bahkan biasanya untuk ASI gitu kan, buahnya aja semangka kan gitu kan. Ya, akhirnya itu kan berarti kan kurang darah, kurang energi, kurang penghangat. Akhirnya kan tubuhnya lemah kan gitu. Akhirnya saya bilang sama ibunya, Bu, sampean ini kan rasanya kan lemah letih lesu, iya. Nah, energi sampean itu cuma sedikit dibagi sama anak. Ya, jadi tambah lemes kan akhirnya. Karena harus dibagi ya. Ibu juga butuh nutrisi, anak pastinya dalam masa perkembangan juga nutrisinya harus maksimal itu juga ya. Akhirnya kita sarankan ini insya Allah nggak bahaya, nggak ada apa-apa, cukup dirubah pola makan. Yaitu dengan sekarang sayuran tinggalkan dulu, makan daging. Alhamdulillah ya 2 bulan makan daging sudah fit, sudah enak, anaknya sudah energik, sudah kuat, sudah timbul tenaga. Nah ini diantara hikmah besar kita belajar holistik. Mungkin kalau kita nggak belajar holistik, ya udah langsung pijet aja Pak ya berarti ya. Nggak tahu kan gitu, apa kan gitu. Ya. Ada juga, jadi ini enaknya aja ya, kasus ya pasien. Ada juga bayi itu tinggal tulang sama kulit, perutnya besar, busung gitu. Ya, perutnya kembung terus dan mencret. Ya. Dan bayi itu tuh baru berumur berapa ya? Masih bulanan lah, belum ada setengah tahun itu. Berarti harus ASI eksklusif masih harusnya itu. Jadi begitu, karena saya sambil ngajar pelatihan bayi, jadi saya cuma melihat sepintas kan gitu ya. Cuma melihat sepintas, terus minum susu. Saya bilang terus saya tanya ini ibunya mana? Ibunya nggak ikut. Ya, terus yang bawa, terus minum ASI-nya gimana? Ya, sejak lahir nggak minum ASI kan gitu. Dan itu dibawa ke situ karena kembung terus itu ya, kembung mencret kan gitu. Udah akhirnya saya tinggal ya. Jadi kesimpulan saya itu faktor susu dia seperti itu kan gitu. Nutrisi ya palingnya ya. Nutrisi yang kurang ya berarti ya. Akhirnya saya bilang sama yang bawa, sudah itu ya, yang penting ASI aja, nggak perlu terapi, nggak perlu itu, mungkin nanti perlu susu dari kita kan gitu ya. Berarti dalam artian paling tidak ketika ada informasi secara holistik, penanganan juga lebih kayak seperti lebih apa? Oh sebenarnya ini nggak perlu dipijit karena kondisinya masih bagus, tapi hanya nutrisi saja yang kurang. Berarti lebih ke fokus ke nutrisi, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang paling tidak lebih pas ya Pak gitu ya. Lebih pas dalam artian lebih pas sehingga dengan harapan itu akan bisa lebih mempercepat proses kesembuhan lah, atau apa yang mungkin jadi harapannya itu ya Pak. Ya. Jadi saya berpikir waktu itu karena yang diminum cuma ASI, terus dia seperti yang diminum cuma susu, terus kemudian kondisi dia seperti itu. Ya. Berarti kan efeknya, penyebabnya kan hanya itu aja, nggak ada yang lain. Dan itu terbukti setelah susu itu berhenti, ya terus minum ASI, ya. Jadi waktu itu sempat bersih tegang keluarga, Mas, itu tuh sejak lahir keluar ASI tapi sedikit ya, sedikit kan tapi kan gitu. Berarti masih bisa keluar. Ya. Terus saya ingat orang tua dulu ya, kalau biar ASI, meskipun sudah nggak ada ASInya ya, itu kalau keramas setiap hari pagi sore itu bisa keluar, dan itu alhamdulillah terbukti. Terus saya melihat juga melihat orang tua bayi ini orangnya sangar kan gitu. Jadi saya berkesimpulan ini ibunya ini
keluar ASI karena stres. Ya. Lu kok bisa tak tahu kalau stres? Iyalah. Jadi kalau stres itu ASI bisa hilang. Kok bisa tahu? Nah itu hikmah saya belajar holistik. Berarti ada nih ya, bisa dijelaskan ya. Berarti ada informasi yang menjawab persoalan itu ya Pak ya itu ya. Akhirnya saya bilang pesan saya cuma satu, sayangi ibunya. Kamu harus lemah lembut dengan ibunya, itu kuncinya. Nanti insya Allah terus didukung dengan makanan ya, dengan gizi cukup ya, protein yang cukup ya. Ya, insya Allah akan cepat. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi begitu minum ASI, terus kita kasih susu dari holistik ya, alhamdulillah kan gitu. Jadi kembungnya terus itu kan besar ya. Busungnya juga kempes kan gitu. Terus langsung cepat berisi kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan biar testimoni seperti aja ya. Jadi jelas. Jadi kita bisa melihat masalah ini karena kita belajar holistik kan gitu. Ada jawaban ya Pak ya itu ya. Jadi sebelum belajar holistik ini, karena kan holistik ini kan sangat luas ya. Tapi yang jelas di holistik ini kelebihannya mengetahui jalan cerita, jalannya penyakit itu, penyebab penyakit itu bisa ditelusuri kan gitu. Nah, baik itu faktor makanan, faktor pikiran, cuaca kan gitu kan. Jadi jangan heran ya Pak, kok tahu, ya nebak ya, berarti enggak ya, emang ada ilmunya ya Pak ya itu ya. Ya, jadi itu banyak yang terungkap ketika kita belajar holistik yang tadinya nggak terungkap sama sekali. Kita kalau udah menghadapi pasien jadi bingung kan gitu. Jadi dulu sebelum kita belajar holistik itu, kalau dengan holistik kan kita bisa mendiagnosa ya. Kalau sebelum belajar holistik kita udah bingung, waduh gimana kan gitu. Tapi kalau dengan holistik kan pertama lihat nadi, ya. Terus lihat untuk mengetahui energi dan organ mana kan gitu. Terus melihat lidah untuk mengetahui sindrom ya, penyakit apa di mana, sifatnya apa kan gitu. Jadi mudah untuk mendeteksi penyakit ya. Saya pernah saya ceritakan juga, itu ada ibu-ibu sering opnam, ya. Dan itu vonisnya jantung kan gitu. Nah di holistik itu kan ciri-ciri sakit jantung kan macam-macam jantung kan banyak kan di situ kita baca, nggak ada ini. Wah berarti apa ini kan gitu. Saya bilang, Bu, sampean itu kalau ciri-ciri penyakit jantung nggak ada. Berarti bukan karena Sampean jantungnya itu cuma sakit hati. Livernya berarti yang ini ya. Akhirnya ibu itu nangis. Ya, habis nangis ibu itu cerita. Jadi dia dulu masih gadis ya, ada diapelin orang itu tahun 70-an ya. Bawa motor nyetil. Bayangin tuh bawa motor nyetil. Tahun 70-an itu yang punya motor itu hanya orang-orang tertentu. Jadi satu desa itu paling banyak 2 kalau nggak cuma 1. Itu bawa motor kan gitu ya. Ibu itu langsung kecantol ya. Nah nggak taunya setelah nikah ya, suaminya ini perampok, pembunuh. Ya. Bukan peminum atau penjudi, tapi perampok. Kan ngeri kan ya. Jadi ibu ini takut, mau berontak ya takut, mau ngomong ya takut, pokoknya ibu ini serba ketakutan. Nah ketakutannya ini dipendam sekian lama. Nah akhirnya ketika anak-anaknya sudah besar semua, dia merasa apa ya, ada yang membackup lah ya, ada yang membela lah ya, ada yang melindungi lah. Akhirnya seluruh anaknya waktu itu dikumpulkan. Ya, begitu dikumpulkan apa kata ibu? Jadi ibu itu cerita ya, intinya pokoknya dia sakit hati, merasa kecewa, merasa marah dengan suaminya ya. Tapi kan selama ini dipendam karena nggak berani. Ya, akhirnya ibu itu minta cerai. Pokoknya nggak sudi dengan penjahat itu. Ya, anaknya kan kaget kan ya, karena selama ini ibu ini paling nurut, paling diem, padahal nurut diemnya karena takut kan gitu.
Ya. Akhirnya itu yang bicara pertama anak pertamanya, dan kebetulan laki-laki kan gitu. Akhirnya apa? Tapi ya masya Allah itu ya, anaknya itu ya cukup bijaksana lah. Walah mak sampean ki. Kaya ngono wis ngaku wong tua dadi mbah, kuwi enggak bisa dicontoh anak. Sudah sekarang istilahnya urusan bapak saya. Kalau ada apa-apa tentang bapak bilang, saya nanti akan mengatasi. Nah, jadi ibu itu merasa itu pembelian dari ada pembelian dari anaknya apa? Sejak saat itu, sejak pertemuan itu, ibu itu berani dengan suaminya itu dan semena-mena. Pokoknya kemarahan yang berpuluh-puluh tahun itu dilampiaskan. Ya. Dan dia nggak mau melayani. Dan kalau ngomong dia seenaknya karena bisa mengeluarkan luapan marahnya kan, tanpa batas, tanpa takut kan gitu. Yang terpendam puluhan tahun tuh kan gitu. Ya. Nah akhirnya nggak lama dari sering marah-marah itu, nah beliau sakit seperti itu sampai 3 tahun. Keluar masuk itu paling lama setengah bulan lah. Tidak opnam itu, keluar seminggu opnam, setengah bulan minggu opnam kan gitu. Vonisnya jantung kan gitu. Nah tapi begitu berobat dengan kita kan ciri-ciri nggak ada ini. Mana nggak ada ciri-ciri penyakit jantungnya kan gitu. Nah ini ada faktor X kan gitu. Nah di situ. Ya. Jadi dengan belajar holistik itu masya Allah ya. Dan yang bisa mendukung holistik itu hanya Islam. Ya. Tanpa Islam nggak bisa. Jadi kalau dia bilang holistik, ya, kok dia nggak taat nggak bisa. Karena apa? Holistik itu kan mencakup semuanya ya. Jadi ya akidah, keimanan, ibadah, adab-adab kan gitu. Ya, terus makanan, terus herbal dan seterusnya ya. Jadi kalau holistik hanya makan minum yang lengkap kan gitu, itu bukan holistik tanpa didasari akidah. Jadi pengobatan yang lengkap ya Islam kan gitu. Jadi kita akhirnya lengkap ya. Jadi kebetulan saya latar belakangnya agama. Jadi dari min sampai di perguruan tinggi itu agama. Jadi untuk menasihati orang itu enak kan gitu. Jadi kalau sakit pokoknya ya bu atau pak sabar. Ini ujian ya. Dengan ujiannya kalau kita sabar akan menggugurkan atau menghapuskan dosa. Kita dapat pahala, iman kita naik kan gitu. Jadi enak ya. Nah dengan holistik itu ya dulu sebelum belajar holistik itu kita nggak bisa mengungkap apa kan gitu. Jadi sampai penyakit ringan aja nggak ngerti kan gitu. Tapi dengan holistik ini penyakit yang di luar ya itu kita bisa tahu kan gitu. Sampai pernah ada itu orang itu kalau vonisnya itu apa ya diguna-guna orang, vonisnya diguna-guna orang kan ya. Nah kalau diguna-guna sihir kita kan tahu kan ya, karena kita dulu awalnya juga ruqyah. Jadi ciri-ciri orang yang ya kesurupan atau diganggu jin kita paham. Ya. Terus tanda-tandanya juga paham. Hari-hariannya itu kita bisa tahu kan. Seperti gelisah kalau di rumah pengennya pergi, kalau pergi pengennya nggak bisa tidur, malas ibadah. Ya. Minum aja suruh baca bismillah nggak mau. Cuma bismillah aja nggak mau dia. Makan kan itu. Suruh malas sholat kan gitu. Tapi ini kok orangnya rajin sholat. Ya. Ibadah apa bismillah dan seterusnya. Bukan. Terus dia bisa tidurnya nyenyak kan gitu. Akhirnya kita buka ya buku holistik ini kan, faktor-faktor kejiwaan itu. Apalagi di buku kitab herbal holistik itu kan ada kan yang kejiwaan itu kan. Iya, tanda-tanda wah ini ada semua ini. Berarti faktornya jiwa. Ya. Akhirnya kita sarankan dah, sampean nggak usah ke dukun lagi, nggak usah diruqyah lagi ya. Ini hanya jiwanya yang guncang saja.
ya ini kalau pasnya ya itu di rumah sakit jiwa atau ke psikiater. Tapi kalau sampean mau kita juga punya obatnya kan gitu. Ya. Makanya alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah dikasih cerebral tonic Pak. Atau pemulih jiwa. Jadi ya karena kita banyak yang menangani semacam jadi kasus ya Pak. Ya, jadi dengan belajar holistik ini kita bisa mengetahui penyebab penyakit yang sangat banyak kan gitu, yang sangat kompleks kan gitu. Karena memang yang kita pelajari sangat banyak kan gitu ya. Dan belajar di holistik ini kayaknya nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Maka saya berangan belajar holistik nggak akan pernah tamat. Nah. Karena kan nggak ada loh Pak. Ya kalau holistik nggak ada kan. Kalau belajar pengobatan tamat ya selesailah penyakit. Berarti kan udah nggak ada penyakit itu. Jadi kalau sudah nggak ada penyakit baru nggak belajar. Tapi selagi ada penyakit dan penyakit itu kan wah ya, tambah kan berkembang gitu, banyak macam-macam kan gitu. Ya kita harus belajar terus kan gitu. Ya. Jadi kalau kita jangan harap ya Pak bisa selesai Pak ya itu ya. Kalau selesai berarti penyakit sudah selesai kan gitu. Nah, dan saya senang belajar holistik itu seperti itu. Ilmunya sangat luas sekali ya. Macam-macam masalah dikupas diselesaikan kan gitu. Sampai saya ada pasien itu dan itu banyak ya. Kalau kamu pengen ngerti masalahnya ya, sampai entah itu penyebab makanan atau pikiran, itu kamu berobat ke sana. Nanti terungkap. Itu kayak malaikat itu di sana. Jadi gitu ya. Karena apa? Mengetahui kan gitu. Padahal itu sebenarnya ada ini ya Pak, ada pakem ilmu dan ada runtutannya sebenarnya kan. Jadi kita seolah-olah dengan melihat lidah ini kan kita mengetahui penyebab penyakit ya. Penyebab macam-macam penyakit itu tadi, entah itu faktor kejiwaan, makanan. Kalau makanan mungkin mudah lah ya, penyebab makanan. Kalau makanannya panas ya orangnya panas kan gitu. Kalau makanan dingin orangnya dingin. Tapi kalau kejiwaan gimana? Ya, tapi kok ya bisa tahu kan gitu. Jadi belum lama ya paling seminggu sebelum saya kesini lah. Itu ada orang konsul kan gitu. Dia sakit itu nggak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat, ya, sudah konsul dengan kita, ya. Terus secara penyakit organ, ya kita sudah kasih obat kan gitu ya. Tapi dikasih obat itu bukannya tambah sembuh tapi tambah drop. Akhirnya begitu datang, saya bilang, sampean itu yang sakit bukan organnya, tapi yang sakit hatinya. Ya. Akhirnya dia langsung nunduk kan gitu ya. Iya. Jadi dia selalu jengkel dengan orang, selalu iri dengan orang. Loh, kok bisa tahu? Dari mana? Loh, kan untuk penyakit-penyakit organ aturan dengan itu kan sembuh kan ya. Dan ini ya kelebihan yang mengapa saya pegang erat betul ya pengobatan holistik itu ya. Jadi pengobatan holistik itu jelas. Jadi kalau mengungkap, oh ini yang bermasalah organnya, organ utama yang kena umpamanya limpa kan gitu ya. Ya, berarti ini limpanya lemah, jantungnya ikut kena kan gitu. Jantung kena, hatinya juga kena. Loh, dari mana kok bisa tahu? Nah ini ya, di holistik. Jadi kalau pengobatan holistik itu jarang minum obat kok sampai berbulan-bulan, apalagi seumur hidup, bertahun-tahun, apalagi seumur hidup. Ini kan nggak masuk akal. Masa pengobatan kok nggak ada rentang waktu, nggak ada batasannya kan gitu. Nggak ada standar. Nggak ada standarnya. Ini bukan pengobatan. Kalau pengobatan itu jelas. Nah di holistik itu nggak ada. Jadi ketika kita belajar holistik itu nggak ada ceritanya kok minum obat sampai sebulan, itu istilahnya sangat jarang sekali. Apalagi sampai 2 bulan 3 bulan nggak ada. Jadi paling habis sebotol itu sudah banyak sekali perubahannya. 2 botol paling mentok itu 3 botol udah selesai kan gitu. Nah ini kalau ada pengobatan kok sampai bukan hanya sehari 2 hari sebelum kok bertahun-tahun, bahkan ibu atau bapak sampean harus minum seumur hidup loh. Ini kan nggak jelas. Jadi apa fungsinya, apa kan gitu. Nah jadi kalau di holistik ini penyakit itu betul-betul bisa diketahui.
kan diketahui penyebabnya, diketahui organnya, kan gitu, diketahui energinya, kan gitu. Jadi Masya Allah, jadi akhirnya kita ini yang awalnya cuma bekam pijit itu kan, akhirnya pasien itu ya macam-macam kan gitu, hampir semua penyakit yang berat-berat kan gitu. Jadi akhirnya pasien yang datang itu sudah istilahnya sudah belenger dengan obat lah, atau sudah putus asa dengan pengobatan-pengobatan yang ada. Akhirnya dengan kita kan gitu. Meskipun awalnya dia meremehkan, masa iya sih orang sudah pengobatan yang begitu maju dengan alat yang canggih ya, itu aja nggak mampu, masa ini hanya dengan lihat lidah itu kan sepele kan, yang dilihat cuma lidah kan gitu, lidah, nadi ya, kok itu bisa sembuh, itu dari mana kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya kan dia begitu balik, wah Masya Allah, hanya sekali 2 kali ya, sebotol 2 botol sembuh kan gitu. Ya saya tambah seneng kan gitu. Tambah senengnya apa? Dia awalnya kan ngeremehkan kan, dia udah kadung puluhan juta, ratusan juta, puluhan kali nggak sembuh, hanya 1 botol sembuh kan gitu. Wah, apa ada yang seperti itu ya? Kalau nggak percaya monggo. Jadi Kenapa? jadi seperti itu. Jadi itu Mas. Iya. Untuk ya berarti kan ada jadi kayak semacam terapi-terapi yang ya biasanya kan berarti kan sudah keluar uang banyak, sudah meluangkan waktu juga banyak juga, tapi ya dilalah Allah belum memberikan kesembuhan ya. Kalau untuk ininya Pak, gimana Pak? Untuk terkait dengan apa dialisik ini, kalau dibandingkan mungkin dengan selama sharing dengan pasien atau komunikasi dengan pasien, itu gimana Pak terkait dengan ini? Terkait dengan ya selama ini saya kalau ada pasien mesti saya tanya ya, dan ini kan untuk mengetahui sejauh mana pengobatan yang dilakukan ya, terus efek dari penyakit yang ada kan, itu mesti saya tanya sudah berobat berapa kali kan gitu. Sudah banyak kali, opnamnya berapa kali kan gitu ya, paling kalau 5 kali. Jadi jarang kalau opnam sekali 2 kali yang datang ke rumah itu jarang, itu mesti di atas 5 ke sana. Nah itu sekali opnam itu berapa Bu? 5 juta, 10 juta ya, ya sekitar itulah kan gitu, kan gitu. Dari itu ya, dari segi biaya pengobatan. Kalau ini Pak, mungkin kan kita juga sering dengar juga terkait dengan, wah itu kalau belajar holistik itu mahal lah Pak, itu mahal lah Bu. Jadi mungkin gimana ya itu? Karena banyak kan akhirnya kan ya emang kalau apa peminatnya juga sedikit akhirnya gitu kan. Beda dengan mungkin yang pelatihan-pelatihan yang kalau kita bilang ya pelatihan-pelatihan terkait dengan teknis biasanya kan bombastis sekali, dan itu harganya lebih terjangkau juga kayaknya sih Pak itu kan. Gitu. Gimana kalau berdasarkan selama pembelajaran holistik selama ini gimana Pak? Kalau wah ini kok mahal amat gitu ya. Iya, jadi itu kebetulan saya pernah ditanya. Ya. Mas belajar holistik itu sekali berapa? 2 juta. Mahal amat Mas. Saya bilang, saya kaget. Mahal ya? Dari sisi mana Mas mahalnya Mas? Kan gitu. Coba sekarang gini aja contohnya. Kalau kita waktu kita belum belajar holistik ya, ketika kita sakit, berobat sekali 2 kali nggak sembuh, akhirnya tambah parah, akhirnya opnam. Sekali opnam berapa? Cukup nggak 2 juta? Nggak cukup. Minimal 5 jutaan lah ya. Ya. Dengan uang 5 juta ini kita nggak tahu penyakit kita apa, sebabnya nggak bisa, pantangannya apa, makanan yang harus dihindari, makanan yang harus dikonsumsi nggak tahu. Dengan kita kehilangan 5 juta. Tapi dengan kita belajar holistik yang 2 juta,
itu kita bisa menyehatkan diri kita, bisa menyehatkan keluarga, bahkan bisa menterapi pasien. Ya, dan ilmu ini selamanya, selama kita hidup, selama kita akal kita waras bisa mengamalkan itu, ya sangat berguna. Ya, bahkan itu dengan uang 2 juta itu ya bisa menyehatkan saya, keluarga, pasien. Terus uang yang didapat berapa coba? Ya, pasien bisa kalau di tempat saya maksimal 250. 10 kali kira-kira sudah balik belum? Ya. 10 pasien balik kan? Ya. Kalau itu mahal, dari mana mahalnya kan? Paling gitu. enggak gini ya Pak ya, berarti kita kembali lagi mahal itu relatif, tapi kalau dari Pak Yaman manfaat yang didapat, yang dirasakan jauh lebih besar ya Pak gitu. Ya, Ya. ya. Paling enggak bisa menutupi apa stigma mahal itu, padahal sebenarnya ya kalau bicara rasio malah surplus ya berarti Pak ya. Ya. Terus itu juga kadang-kadang yang melihat biaya holistik itu mahal, mereka orang-orang yang terjebak dalam hal teknis. Memang kesannya kalau belajar holistik ini sudah mahal, lama, nggak ada ujungnya, kan gitu kan ya? Belajarnya pusing juga kan Pak itu. Pusing, harus mikir terus, harus paham segala sesuatu detail kan gitu. Mereka yang menganggap mahal itu sudah belajar holistik kan pulang nggak bisa dapat duit kan gitu. Beda kalau ya dia teknis ya, pijit bayi gitu ya. Pijit bayi itu sehari, begitu pulang bisa praktek dapat duit. Ya. Nah orang-orang semacam ini yang dia menganggap mahal biasanya, tapi dia nggak. Jadi kalau holistik ini kan bukan teknis, ya. Landasan berpikir, Tapi tapi ya. holistik ini pondasi, landasan berpikir untuk mengenal, menganalisa penyakit ya, dan sekaligus obatnya kan gitu. Solusinya ya Pak ya Pak. Solusinya apa kan gitu. Jadi mungkin insya Allah lah dalam artian banyak sekali ya Pak, dalam artian informasi-informasi yang didapat ketika kita belajar holistik. Ketika mungkin ada permasalahan atau ada yang tidak sesuai dengan misalnya sudah diterapi kok tidak sesuai, paling nggak dengan keilmuan holistik itu bisa menerangkan ini kenapa akhirnya bisa menyarankan atau merekomendasikan mungkin terapi yang lebih pas, lebih cocok. Jadi ketika ditanya ada jawaban pasti, ada jawaban logis ya Pak ya. Dalam artian solusi juga bisa tersampaikan ke pasien ya ketika ada sesuatu yang mungkin tidak dipahami pasien. Jadi yang saya rasakan pasien itu kalau berobat dengan kita dia puas. Puasnya apa? Penyakitnya terungkap, penyebab sakitnya terungkap kan gitu. Jadi dengan itu nggak menjadi beban pikiran. Nah, karena apa? Dia berobat kan bertahun-tahun tuh, nggak tahu sebetulnya saya ini sakit apanya. Kalau sakit kok diobati kok nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah begitu berobat dengan kita kan sudah ketahuan masalahnya. Masalahnya ini, solusinya ini, ya obatnya ini, pantangannya ini. Nah ini satu hal lagi yang membuat orang heran ya. Ketika minum herbal dari kita itu kalau pantangannya dilanggar sekali saja kita tahu. Berarti. Ya, karena kan kita tahu cara kerja herbal itu kan ya. Kalau obat ini dimakan ya, terus makanan pendukungnya apa ya dimakan, terus pantangannya dihindari, kita tahu ujungnya itu. Ya, demikian juga kalau sebaliknya kan gitu. Kalau sebaliknya, jadi kalau pantangannya dilanggar, itu efek obat itu berkurang atau tidak berefek sama sekali. Jadi kita tahu. Jadi kalau ada pasien kok datang, Mas, kok saya minum obat nggak ada reaksi, nggak ada perubahan ya, nggak ada reaksi ya. Kita langsung tanyanya nggak jauh-jauh, pantangannya dilanggar nggak? Kan gitu. Dia diem dulu,
baru jawab, mikir iya apa sih ya. memang. Ya udah kan gitu. Iya. Ya. Jadi salah dia kan gitu. Jadi di situ kelebihan kita. Ya, kalau kita belajar holistik sampai kerja obat, sampai dilanggar pantangannya kita tahu. Betul. Ya. Atau saya pernah ada pasien yang akhirnya meninggal. Jadi sudah kita terapi, sudah baik kan gitu ya. Terus pulang dari terapi ini kan rombongan sekeluarga kan gitu. Akhirnya karena itu jauh kan ya, terus kebetulan di metro itu ada saudaranya. Dari situ, dari terapi ke rumah itu mampir ke situ. Ya akhirnya entah walau alam ngomong apa, akhirnya obat yang dari kita, terus pantangan dari kita, ya. Jadi obat nggak diminum, pantangan dilanggar semua. Akhirnya sebulan kemudian datang, tapi pasien sudah parah. Ya. Pasien sudah parah. Akhirnya cuma saya suruh langsung masuk ruangan, ya. Terus keluarga yang ada saya kumpulkan. Akhirnya saya tanya, baik sekarang obat yang dari kita diminum enggak? Terus pantangan yang dari kita selama ini dihindari enggak? Ya sudah. Kalau begitu saya sudah enggak sanggup lagi. Ya. Terus kesannya kan saya cuek ya, enggak peduli, enggak tanggung jawab. Akhirnya ada salah satu keluarga yang ngomong, Mas, tolong dilihat dulu sih orang tua saya. Saya bilang, saya nggak perlu lihat Pak, maaf kan gitu. Dengan dilanggar itu saya sudah tahu jalan ceritanya, ujungnya itu di mana saya tahu. Perjalanan penyakitnya itu ya. Perjalanan penyakit itu dengan dilanggar itu saya sudah tahu. Ya, penyakit sudah parah, semakin ke dalam dan. Jadi ya monggo, kalau dulu sudah saya terapi ya sudah enakan, padahal terus sampai berijtihad berpikir lain, terus mencari alternatif lain, ya sekarang dengan saya tidak tanggung jawab ya terserah. Dan di sini saya nggak punya ide. Terserah mau sampai apa-apa kan, nangis semua. Ya, akhirnya dia bilang ya memang ini sudah dibawa ke dokter juga sudah angkat tangan. Ya udah, apalagi dokter, apalagi saya kan gitu. Jadi ibu ini sudah perlu diimpus, harus makan, sementara sudah nggak bisa makan, kesadaran sudah turun. Nah gimana saya mau merawatnya? Ya, ini yang paling berkorban bukan saya lagi, tapi medis kan gitu. Ya akhirnya ya sudah, nggak lama pulang ke rahmatullah. Ya. Jadi begitu. Ya memang alhamdulillah ya banyak sekali ya sebetulnya terkait testimoni sharing yang disampaikan Pak Suyatman ya, jadi terkait dengan perjalanan beliau dalam menangani pasien, terus dalam menghubungkan keilmuan holistik dengan proses terapi pasien yang pastinya harapannya dengan keilmuan yang cukup, dengan modal yang cukup, harapannya bisa dalam artian lebih mendekatkan ya, dalam artian ya kan yang pastinya kan Allah yang menyembuhkan ya Pak ya, tapi betul, dalam artian dengan keilmuan yang cukup, harapannya itu Allah akan lebih ridho untuk memberikan kesembuhannya ya Pak ya. Dalam artian dengan keilmuan yang pas, yang pastinya insya Allah bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Mungkin gini Pak ya. Bentar. Jadi kesembuhan itu kan memang dari Allah kan ya. Kesembuhan dari Allah itu kan bersyarat. Ya. Betul. Ya, Nabi mengatakan apabila bersesuaian antara penyakit dan obat maka akan sembuh. Didapat, itu ya, jadi syaratnya pas, ya, harus sesuai antara penyakit dan obat. Kalau ini kan berarti akan terjadi sebaliknya. Kalau obat dengan penyakit nggak pas, jadi ya nggak akan sembuh kan ya. Ketemu ya Pak ya. Itu ya. Jadi itu kan akan sembuh biiznillah ya. Jadi Allah akan menyembuhkan kalau obat itu sesuai antara penyakit atau keluhan dengan obat atau terapi yang ada. Nah maka kita di Ibnul Qayyim ini maka hendaknya pengobat itu
harus paham macam-macam penyakit, macam-macam keluhan, macam-macam obat, macam-macam terapi, sehingga begitu melihat si sakit kita tahu ya, bisa mendeteksi, bisa mendiagnosa dan bisa menentukan ya, terapinya kan gitu. Jadi pondasi pengobatan itu kan harus tahu penyebabnya ya, untuk menentukan Harus terapinya biar sinkron, biar sesuaian. Nah, maka kalau kita ini belum menemukan penyebabnya kok sudah ambil tindakan, ini namanya ngawur. Dan ini nggak ada di holistik yang kita temuin semacam itu. Tidak, berarti memang harus ada step-step jelas dan terukur untuk sampai pada kembali lagi ya Pak, ya berarti penegakan diagnosis sebagai gerbang pintu utama pengobatan ya. Iya. Iya. Ya, ini sahabat holistik, mungkin bagi sahabat holistik sekalian yang di daerah metro dan sekitarnya yang berkeinginan untuk mungkin berkonsultasi dengan Pak Yatman atau mungkin berkunjung bersilaturahmi ke klinik beliau, mungkin nanti bisa sharing-sharing lebih detail lagi, lebih panjang, lebih lebar, insya Allah boleh ya Pak Yatman ya, itu boleh, ya. Boleh. Silakan nanti gimana Pak? Satu catatan, kita nggak terima panggilan. Kita konsentrasi di klinik. Di klinik ya lebih. Jadi emang kalau yang ada pengen pelatihan juga ya kita juga ya Pak ya? memfasilitasi. Sampai yang mau belajar holistik di tempat kita, ya nanti akan kita undang guru kita ke metro. Berarti ada konsultasi di situ, insya Allah bisa. Terapi bisa, mungkin pelatihan juga bisa. Macam-macam pelatihan ya. Moga buat sahabat holistik yang ada ketertarikan atau minat untuk belajar holistik atau mungkin sekedar konsultasi dengan penyakit sendiri atau mungkin keluarganya juga, bisa nanti berhubungan langsung dengan Pak Suyatman untuk daerah metro dan sekitarnya, daerah Lampung lah ya Pak. Insya Allah untuk kontaknya nanti akan kita informasikan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Yatman atas waktunya. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pemirsa sekalian. Sampai ketemu lagi. Sahabat sekalian. Gimana? Saya salam dulu juga. Oh iya. Monggo silakan. Ya, penutupnya lah. Saya kira demikian cerita sedikit ya, pengalaman selama saya terapi yang didasari dengan tibu nabawi dan holistik, yang dengan dua ilmu ini saling menguatkan, saling melengkapi kan gitu. Baik, saya kira ini ya sedikit sharing ya, atau lebih tepatnya pengalaman ya, terhadap pengalaman. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi sahabat holistik.